Wu Sheng dan Wu Guan membuat segel tangan pada saat yang bersamaan. Dua lingkaran cahaya keunguan samar muncul dan bergabung menjadi perisai yang melindungi mereka dari serangan Duan Mu Sheng. Boom! Kedua belah pihak terhuyung-huyung dari pertukaran lagi. Namun, Duan Mu Sheng tidak berhenti. Pertarungan mereka semakin intensif. Para kultivator tingkat rendah di dekat kota Tangzi tidak berani mendekat. Mereka hanya menonton dari jauh. Hua Wudao memuji, Duan Mu Sheng menggunakan senjata tingkat surga dan dapat bertarung melawan dua lawan secara bersamaan. Dia benar-benar galak dan berani. Lu You menggelengkan kepalanya. Dia tidak senang. Basis kultivasi Duan Mu Sheng baru saja menumbuhkan daun. Siapa yang tahu berapa lama pertempuran ini akan berlarut-larut jika mereka terus melakukan ini? Namun, tidak ada keraguan pertempuran seperti itu dapat membantu meredam Duan Mu Sheng dan memaksanya untuk tumbuh dengan cepat. Pertempuran sengit berlangsung lebih lama. Pada saat ini, suara berdengung rendah datang dari arah Tangzi Town. Orang-orang di kereta yang membelah awan melihat ke arah suara. Di belakang Tangzi Town, kereta naga hitam yang sedikit lebih kecil dari kereta yang membelah awan perlahan mendekat. Itu membelah awan saat terbang di atas kota Tangzi. Itu tidak cepat atau lambat. Ia juga tidak terbang di ketinggian. Namun, apa yang membuat ketakutan ke dalam hati penonton adalah sekitar 400 kultivator alam laut Brahman yang mengapit kereta naga hitam saat mereka melayang. Kuil Fiend, penduduk kota berlari ke rumah mereka dan mengunci pintu mereka. Ini adalah penjahat yang jahat dan tidak dapat ditebus. Siapa yang berani tetap berada di luar? Selain itu, banyak kultivator tingkat rendah melarikan diri dari kota juga. Ekspresi Lu You tetap tenang. Meskipun kereta terbang hitam Kuil Fiend tidak mengesankan seperti kereta yang membelah awannya, 400 alam laut Brahman dan beberapa kultivator alam pengadilan Divine, dan suara berdengung dari kultivators, masukan dari Primal Ki menahan mereka yang berada di hadapannya. Hal ini dibuktikan dengan reaksi warga kota. Ketika kereta naga hitam memasuki pandangannya, Duan Mu Sheng mundur di udara. Di bawah kendalinya, tombak Overlord mengirim Wu Sheng dan Wu Guan terbang kembali meskipun mereka tidak terluka. Whiz! Kereta naga hitam perlahan berhenti sebelum suara yang dalam terdengar dari kereta naga hitam. Oh Senior Ji, lama tidak bertemu. Ren Buping melenggang ke pandangan. Ekspresinya kurang ajar dan rambutnya sedikit acak-acakan. Dia memiliki mata yang dalam. Orang ini memiliki otoritas tertinggi di Kuil Fiend. Kursi pertama Kuil Fiend. Mata mereka bertemu. Ketika Lu You teringat seperti apa rupa Ren Buping dulu, dia dengan santai berkata, "Kamu sudah tua." Ren Buping membungkuk dan berkata, "Dibandingkan dengan Old Senior Ji, itu bukan apa-apa. Tidak akan menjadi masalah bagi saya untuk hidup selama beberapa abad lagi." Saya tidak setuju. Anda tidak akan bisa hidup melewati hari ini. Di mata Lu You, Ren Buping adalah orang mati yang berjalan. Karena Kuil Fiend telah memprovokasi Pavilion Langit Jahat berulang kali, nasib Ren Buping telah disegel. Ren Buping terkekeh dan berkata, "Oh, Georgie, kau benar-benar sudah tua? Tidakkah menurut Anda ada sesuatu yang aneh di sini?" Lu You tidak terburu-buru. Dia berkata dengan tenang, "Apakah mencerahkan saya?" Wu Sheng melayang ke atas dan menyamakan kedudukan dengan Lu You. "Saya benar-benar tulus ketika mengunjungi Pavilion Langit Jahat. Namun, Pavilion Langit Jahat terlalu sombong. Saya tidak punya pilihan selain menggunakan metode ini untuk menarik Anda semua ke sini." Duan Mu Sheng mengacungkan tombak Overlord dan mengarahkannya ke Wu Sheng dari jauh sambil berkata, "Anda mengatakan ini disengaja." Wu Sheng mengangguk. "Memang?" Dia mengalihkan pandangannya dari Duan Mu Sheng ke Lu You. "Senior tua, saya mencoba berdamai, tapi saya berubah pikiran di tengah jalan. Sekarang, saya hanya punya satu permintaan. Saya harap Anda akan menyerahkan pengkhianat Ye Tianxin ke istana." "Senior," Wu Sheng berkata, "untuk Ye Tianxin mereka sengaja memikat Pavilion Langit Jahat di sini." Orang-orang di kereta yang membelah awan saling bertukar pandang. Ketika Zhao Yu mendengar ini, dia buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu itu jebakan. Mohon maafkan saya, Master." Lu You melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir tentang hal itu.
Bahkan jika Zhao Yu tidak mengatakan apa-apa, hal-hal masih akan berkembang dengan cara yang sama. Pavilion Langit Jahat tidak akan tinggal diam sementara keturunan 10 dukun mencoba untuk menurunkan penghalang Golden Sword Mountain. Ming Xiyin mendengus dan berkata, "Pantatku, siapa yang memberimu kepercayaan diri? Anda? Ren Buping? Anda pikir Anda mampu memasang jebakan untuk kami?" Individu saat ini yang dapat dianggap sebagai lawan mereka adalah Ren Buping, Wu Seng, dan Wu Guan. Di sisi Ethel Sky Pavilion, ada Hua Wudao, Duan Museng, Ming Xiyin, dan patriark itu sendiri yang basis kultivasinya tak terduga. Wu Seng tersenyum. Dia menoleh ke arah Ren Buping dan berkata, "Kepercayaan diri?" Dia membentangkan lengannya sedikit dan melihat ke bawah ke tanah. "Karena kami berani datang ke sini, tentu saja kami percaya diri." Ren Buping melihat kultivator berjubah merah, lainnya menyatukan telapak tangan mereka. Mereka memancarkan gelombang primal Ki Samar. Apa ini? Wu Seng dan Wu Guan bergabung telapak tangan mereka bersama-sama juga. Kabut tebal di area 3 mil menghilang. Dengan kultivator berjubah merah di tengah, 10 lingkaran cahaya keunguan samar muncul di dalam kandang setengah lingkaran. Formasi besar yang kami siapkan tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan atau mencuri penghalang Golden Sword Mountain. Itu hanya informasi palsu yang sengaja kami bocorkan, Wu Seng berkata dengan sombong. Formasi ini disebut formasi pendahulu agung. Formasi pendahulu agung. Hua Wudao segera melompat berdiri saat matanya melebar. Lu You tetap bergeming. Little Yuan Air membentak, "Saya tidak peduli apakah itu pendahulunya atau penerusnya, atau apakah Anda hambar atau gurih. Aku akan memukulmu sampai gigimu jatuh ke tanah." Hua Wudao menggelengkan kepalanya. 10 dukun adalah pendahulu mereka. Formasi ini akan memungkinkan 10 dukun untuk memiliki tuan rumah mereka. Dengan kata lain, kita akan menghadapi 10 dukun. Ming Xiyin sedikit tercengang. Tangannya tergelincir di kemudi tanpa dia sadari. "Guru, mengapa kita tidak menghadapi yang ini saja?" Alasan mereka membawa kereta yang membelah awan adalah agar mereka bisa dengan cepat meninggalkan jangkauan formasi besar jika diperlukan. Lu You menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu melakukan hal itu." Dia berpikir dalam hati, akankah patriark Pavilion Langit Jahat yang perkasa terpaksa melarikan diri? Lu You perlahan bangkit berdiri dan meletakkan tangannya di punggungnya sebelum dia berkata, "Saya ingin melihat betapa kuatnya 10 dukun." Wu Seng menangkupkan tinjunya bersama-sama dan berkata, "Tidak perlu untuk itu, Master Fion. 10 dukun jauh lebih kuat daripada 10 elit besar. Bagaimana Anda akan menghadapi mereka saat berada di luar penghalang Anda?" Ren Buping melambaikan tangannya. Dia bertanya kepada bawahan di bawahnya, "Di mana kursi ketiga?" "Kursi ketiga bersama pedang Saint Luo Shisan. Mereka akan segera tiba." Bawahan itu menjawab dengan busur. Sebuah kerutan terukir di wajah Hua Wudao pada saat ini. Situasi yang paling ingin dia hindari ada di sini. Dia berasal dari Unsekte, dan sekarang ia telah bergabung dengan Pavilion Langit Jahat. Orang-orang yang paling tidak ingin dia temui adalah mantan rekan-rekannya. Penatua Hua, Luo Shisan harus tertarik untuk berkultivasi sendirian. Mengapa dia berkolusi dengan Kulfien? Saya pikir Yun Sekte membanggakan diri menjadi bagian dari jalan mulia. Ming Xiyin berkata mengejek. Wajah keriput Hua Wudao memerah karena malu, tapi dia tidak menjawab. Dia telah bergabung dengan Pavilion Langit Jahat setelah semua. Apa lagi yang bisa dia katakan? Pan Zhong berkata, "Pedang Saint Luo Shisan adalah adik dari Luo Changqing, salah satu dari 3 pedang aneh. Mereka berdua telah mencapai ketinggian besar dalam keterampilan pedang mereka dan selalu fokus untuk mencari jalan. Mereka jarang melibatkan diri dalam konflik lain. Saya tidak menyangka Luo Shisan akan menjadi pion orang lain." Wu Seng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tidak setuju, "Anda salah untuk mengatakan itu, Saudara Pan. Kau dari sekte kejelasan yang juga milik Jalan Mulia. Karena Anda telah bergabung dengan Pavilion Langit Jahat, bukankah Anda pion Pavilion Langit Jahat?" Hembusan angin bertiup melewati. Jubah merah Wu Seng dan Wu Guan berkibar di udara. Sikap mereka benar-benar berbeda dari sebelumnya dan telah berubah menjadi konfrontatif. Pan Zhong mendengus dan berkata,
Saya tidak menyesal bergabung dengan Pavilion Langit Jahat. Anda adalah keturunan dari 10 dukun yang terkenal. Namun, Anda direduksi menjadi pengawas Molly. Katakan padaku, bukankah menurutmu kamu telah mengecewakan para pendahulumu? Tidak ada gunanya bertukar ejekan verbal. Matahari dan bulan menjadi saksi kesetiaan saya kepada istana. Wu Shen menangkupkan tinjunya bersama-sama. Kesetiaan pantaku. Pan Zhong tidak dapat menerima ini lebih lama lagi saat dia berkata, Anda berani memberitahu saya bahwa Anda tidak mengetahui orang seperti apa Molly? Wu Sheng telah berbicara dengan sangat percaya diri sebelum ini. Namun, setelah mendengar ini, dia sedikit mengerutkan kening. Anda, apa yang Anda ketahui? Kebetulan sekali, Pan Zhong berkata, ketika saya sedang mencari obat bertahun-tahun yang lalu, para dukun bukanlah satu-satunya yang saya kunjungi. Aku pergi ke istana untuk mencari perawatan dari dokter kekaisaran juga. Saat itu, saya menemukan sesuatu. Duan Musheng menoleh untuk melihat Pan Zhong dan berkata, cepatlah bicaranya. Orang macam apa Molly? Molly adalah kekasih pangeran kedua, Liu Huan. Pan Zhong berhenti sejenak sebelum dia menambahkan, lebih tepatnya, Molly adalah kekasih laki-laki pangeran kedua. Ming Xiyin. Duan Musheng. Ren Buping. Udara membeku. Suasananya canggung. Wu Sheng dan Wu Guan memiliki ekspresi tidak wajar di wajah mereka saat ini. Bahkan Luyo tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Setelah berkeliling dalam lingkaran besar seperti itu, Molly ternyata seorang pria. Pengungkapan ini terlalu mengejutkan. Orang-orang yang hadir di tempat kejadian mengalami kesulitan untuk mempercayainya. Jika itu yang terjadi, bukankah pangeran kedua Liu Huan Dong Xian adalah seorang politisi dinasti Han yang dengan cepat bangkit dari ketidakjelasan sebagai pejabat kecil menjadi pejabat paling berkuasa dalam administrasi kekaisaran Kaisar Ai dalam rentang beberapa tahun. Dengan sebagian besar sarjana setuju bahwa kemajuan karir Dong yang cepat datang sebagian besar karena hubungan pribadinya dengan Kaisar Ai. Sangat mungkin romantis seksual satu daripada demonstrasi kemampuan Dong Xian satu. Tidak, Molly seharusnya menjadi Dong Xian. Saat Luyo memikirkannya, dia tidak bisa tidak membayangkan pangeran kedua referensi ke sebuah episode yang melibatkan Dong dan Kaisar Ai, yang sering tidur bersama di atas tikar jerami yang sama. Suatu sore, setelah Kaisar Ai bangun dari tidur siang, Dong masih tidur, dan lengan baju Kaisar Ai tertancap di bawah kepala Dong. Daripada membangunkan Dong, Kaisar Ai memotong lengan bajunya untuk memungkinkan Dong terus tidur tanpa gangguan, memotong lengan bajunya sendiri dengan pisau 2. Oh, Luyo berbalik untuk melihat Fen Siwen yang terbaring di kereta terbang. Fen Siwen memiliki tatapan pembunuh di wajahnya. Bola matanya tampak seolah-olah akan keluar dari rongganya. Bibirnya gemetar. Luyo bertanya-tanya apa yang dirasakan Fen Siwen saat ini. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya untuk membersihkan pikiran-pikiran yang mengganggu ini dan memusatkan perhatiannya pada Wu Sheng. Wu Sheng tampak marah. Dia menunjuk Pan Zhong dan berkata, Anda menghina pendahulu kami, 10 dukun, kembali ke Pavilion Langit Jahat. Aku tidak menahannya terhadapmu karena pertimbangan untuk Master Pavilion. Tapi sekarang, kamu menghina Lord Molly. Jika aku tidak membunuhmu, aku akan malu menghadapi 10 dukun. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya. 30 kultivator berjubah merah segera berkumpul bersama. Mereka samar primalki tiba-tiba menjadi luar biasa kuat. Sementara itu, 10 lingkaran cahaya keunguan samar di tanah bersinar dengan intensitas yang lebih besar. Kekuatan 10 dukun. Ren Buping tertawa. Ji Tian Dao, sepertinya melarikan diri adalah satu-satunya pilihan Anda. 10 dukun tidak seperti 10 elit besar. Lingkaran cahaya secara bertahap diisi dengan kekuatan keunguan samar dan selesai dalam waktu singkat. Lu Yo melihat 10 lingkaran cahaya dan bertanya, apakah ini yang disebut kekuatan 10 dukun? Mata Wu Sheng mulai memerah saat dia berkata, saya hanya punya satu permintaan, serahkan Ye Tianxin. Jika Anda memenuhi permintaan ini, saya akan mengampuni Pavilion Langit Jahat. Jubahnya berkibar di udara saat primalkinya berduri. Sementara itu, mata Wu Guan memerah juga.
1, 3, 5, hingga 10 kultivator berjubah merah, mata berubah merah juga. Anda ingin Ye Tianxin? Lu Yo bertanya. Ye Tianxin adalah salah satu bais. Tidak perlu membodohi diri sendiri atau orang lain, senior tua. Aura Wu Sheng melonjak lagi. Sedikit kejutan melintas melewati mata Ren Buping. Dia mengangkat suaranya dan berkata, Ji Tian Dao, apakah kamu hidup begitu lama tanpa hasil? Tahukah Anda bahwa bais Cheng Huang dapat memperpanjang hidup Anda lebih dari 2000 tahun? Kepala Wu Sheng membentak kembali untuk melihat Ren Buping, menyebabkan Ren Buping langsung terdiam. Ren Buping dapat dengan jelas merasakan bahwa itu bantalan dan tatapan Wu Sheng telah mengalami perubahan besar. Dia yakin orang yang melayang di hadapannya bukan lagi Wu Sheng. Pada saat ini, Primal Qi melesat dari salah satu lingkaran cahaya keunguan samar di tanah dan dengan cepat bergabung dengan Wu Sheng. Para kultivator berjubah merah yang tidak mengalami perubahan di belakang Wu Sheng membungkuk dan berkata serempak, Salam, Tuan Wu Xian. Ada sebuah gunung di Great Yan yang disebut Sculpted Jedor. Gerakan matahari dan bulan terlacak di atasnya. Gunung spiritual adalah tempat tinggal 10 dukun, Wu Xian, Wu Ji, Wu Ban, Wu Peng, Wu Gu, Wu Zhen, Wu Li, Wu Di, Wu Xie, dan Wu Luo. 10 dukun bisa terbang di langit dan membuat terowongan di tanah. Tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan. Ren Buping merendahkan dirinya. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Selamat datang, Tuan Wu Xian. Wu Xian yang telah berhasil terwujud melalui Wu Sheng adalah pemimpin 10 dukun. Hua Wudao bertanya dengan nada pelan, Master Pavilion, apa yang kamu rencanakan? Lu Yo, tentu saja, sedikit terkejut dengan ini, tapi dia tidak membiarkannya terlihat di wajahnya. Dia mengira ini adalah formasi besar yang dimaksudkan untuk menjatuhkan atau mencuri penghalang gunung. Dia tidak menyangka akan memanggil 10 dukun. Lawan yang begitu kuat bukanlah seseorang yang bisa ditangani oleh murid-muridnya. Haruskah saya menggunakan kartu uji coba puncak? Sebelum Lu Yo bisa mengambil keputusan, suara-suara mulai berdering di udara lagi. Salam, Tuan Wu Ji. Lingkaran cahaya keunguan samar menembakkan Primal Qi lagi. Salam, Tuan Wu Ban. Mereka melayang di udara dengan sikap yang sesuai dengan 10 dukun. Bahkan Tuan Wu Sheng yang bodoh pun tampak tercengang. Wu Peng, Wu Gu, Wu Zhen, Wu Li, Wu Di, Wu Xie, dan Wu Luo. 10 dukun yang tersisa memiliki tubuh para kultivator berjubah merah. Energi keunguan yang kuat terbakar terang di sekitar tubuh mereka seperti api. Lawan mereka yang tidak signifikan sekarang adalah musuh yang tangguh. 10 dari mereka melayang di depan kereta yang membelah awan. Wu Sheng, atau lebih tepatnya, Wu Xian, menatap Lu Yo dan berkata acuh tak acuh. Jadi, itu hanya junior yang batas 1000 tahunnya ada padanya. Hanya Wu Xian yang bisa mengatakan sesuatu seperti ini di antara semua orang yang hadir di tempat kejadian. Ketika Ren Buping mendengar ini, dia bergidik dalam hati. Nada ini tidak diragukan lagi, dia salah satu dari 10 dukun. Dia berkata dengan tergesa-gesa, Senior Wu, Cheng Huang kemungkinan besar berada di dalam Ye Tianxin. Tolong pinjamkan kami kekuatan Anda untuk melenyapkan pavilion langit jahat. Api keunguan di sekitar 10 dukun semakin menyala dengan kuat. Aura mereka juga menjadi lebih mengesankan. Meskipun mereka tidak mengedarkan Primal Qi mereka, fluktuasi Primal Qi di sekitar mereka jauh lebih kuat daripada kultivator biasa. Formasi pendahulu agung sesuai dengan reputasinya. Hua Wudao penuh dengan pujian. Pavilion Master, saya pikir kita bisa mempertimbangkan saran Ming Xiyin. Ini adalah cara yang sopan dari Hua Wudao setuju dengan saran Ming Xiyin tentang menunggu yang satu ini keluar. Terus terang, itu adalah saran untuk melarikan diri. 10 lingkaran cahaya keunguan masih memancarkan Primal Qi yang aneh. 10 dukun telah mewujudkan diri mereka dalam waktu singkat sama sekali. Berdasarkan situasi sebelum ini, Lu Yo telah menghitung bahwa itu dua Wu Sheng dan Ming Xiyin dapat menangani Wu Sheng dan Wu Guan. Dia hanya perlu menggunakan satu daily strike card pada Ren Buping. Tidak perlu takut yang lain, mereka akan seperti kerikil longgar. Bahkan jika Duan Xing dan Luo Shisan ada di sini,
Hua Wudao akan mampu menangani Luo Shishen. Berdasarkan kesannya, Duan Xing adalah orang yang bijaksana sehingga dia bahkan mungkin tidak bergabung dalam pertempuran. Bahkan jika dia melakukannya, yang dibutuhkan Luyo hanyalah kartu lain. Setelah menghitung harga kartu, dia masih akan mendapatkan penghasilan dari ini. Namun, situasinya jelas telah berubah. 10 dukun telah bermanifestasi melalui formasi besar. Mereka setara dengan 10 elit besar. Bagaimana mungkin murid-murid Luyo cocok untuk mereka? Luyo terus merenungkan pilihannya. 10 dukun sudah mati. Jika dia menggunakan kartu Daily Strike dan tidak mendapatkan poin prestasi apapun, bukankah itu kerugian yang terlalu besar? Ini adalah situasi yang sedikit sulit. Wu Xian melihat kereta yang membelah awan dengan acuh tak acuh sebelum dia berkata dengan suara yang dalam, "Teng Huang? Bodoh?" Yang lain bingung dengan kata-katanya. Lu Yo menatap Wu Xian dari 10 dukun. Dia berbicara dengan tenang. "Apakah Anda pemimpin 10 dukun, Wu Xian?" Wu Xian menatap Lu Yo juga. "Apakah Anda Master Pavilion Langit Jahat, Jitian Dao?" Nada mereka mirip. Lu Yo tidak keberatan. Sebaliknya, dia berkata, "Karena Anda adalah salah satu dari 10 dukun yang perkasa, mengapa Anda menjadi antek moli?" Suara Wu Xian semakin dalam. "Anda tidak punya suara dalam masalah 10 dukun." Dia mengangkat telapak tangannya. Mereka berada di ketinggian yang berbeda. Kemudian, dia menggerakkan lengannya dengan gerakan melingkar. Sebuah lingkaran samar keunguan bercahaya dengan diameter 5 meter terwujud di hadapannya dan melesat ke arah kereta yang membelah awan. Lu Yo tidak bergerak seperti gunung. Ini karena dia telah merasakan fluktuasi primal Ki Hua Wudao. 6 segel Taois kompatibel Hua Wudao bersinar. 6 skrip besar bersinar dengan cahaya kemasan saat mereka melayang di sekitar Hua Wudao. 8 trigram muncul di bawah kakinya. Yin dan yang saling terkait. Boom! 6 segel Taois yang kompatibel hanya muncul untuk sesaat, dan lingkaran cahaya keunguan yang samar langsung ditolak. Tatapan Wu Xian beralih ke Hua Wudao. "Tois." Hua Wudao menangkupkan tinjunya dan berkata, 10 dukun telah meninggal dunia dan tidak memiliki tubuh jasmani yang nyata. Formasi Grand Predecessor hanya dapat memberi Anda 80% dari kekuatan Anda. Itu juga dibatasi oleh waktu. Karena Anda harus bijaksana sebagai pendahulu, mengapa Anda harus tidak pandang bulu antara benar dan salah? 80% sudah cukup. Wu Xian melambaikan tangannya. Hua Wudao berkata, "Sayangnya, ilmu sihir tidak bisa ditandingi dalam pertarungan jarak dekat. Butuh waktu lama untuk merapal mantra. Kereta yang membelah awan pasti dapat meninggalkan area tersebut tepat waktu. Anda harus memiliki kemampuan untuk melakukan itu sejak awal." Wu Xie, yang paling junior dari 10 dukun, melayang ke depan. Wu Gu, Wu Zhen, Wu Li, dan Wu Di mengikuti di belakangnya. Mereka berlima memposisikan diri di depan sementara 5 sisanya berdiri di belakang mereka.